Suspensi koloid. Kamu tahu nggak, steroid itu jenisnya ada banyak banget dan aplikasinya juga luas banget. Ada 8 jenis steroid yang dibedakan berdasarkan fase dari zat administrasi dan medium administrasinya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, padat, cair, gas. fase dari zat administrasi itu sering disebut fase administrasi. Fase zat terdispersi itu fase terdispersi. Sedangkan fase dari medium administrasi itu sering disebut fase administrasi. Fase medium pendispersi. Fase pendispersi. Dispersi. Ingat ya bedanya apa? Oh iya, kamu perlu catat juga nih, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Jadi gini, wujud itu menunjukkan bentuk suatu zat pada temperatur dan tekanan tertentu. Sedangkan Wujud zat, bentuk zat pada suhu dan tekanan tertentu. fase itu menunjukkan daerah dalam campuran zat yang sifatnya masih keras. Fase daerah dalam campuran zat yang sifatnya seragam. Ada wujud zat fase sama-sama dibedakan jadi padat, cair. Ada cair, Dan gas. Nah, gas. Wujud dan fase dibedakan menjadi padat, cair, gas. terus bedanya gimana? Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya kamu punya campuran air dan minyak dalam satu wadah. Air dan minyak sama-sama berwujud dan berfase cair, tapi mereka nggak saling menyatu. Makanya campuran yang terbentuk bakal ada dua daerah atau
jenis hydroid. Kalau perhatian baik-baik ya, karena materi ini sering fase terdispersi, fase terdispersi padat, cair, gas, padat, cair, gas, solid, padat, solid, aerosol, padat, tuh. Emulsi padat, gel, emulsi, aerosol, buih, busa, buih padat, busa padat, banget dengan bilangan kalian. Kita mulai dari koroid yang fase terdispersinya padatan ya. Koroid yang fase terdispersi dan fase terdispersinya sama-sama padatan kita sebut dengan sel padat. Contoh sel padat yaitu kaca berwarna, di mana kaca berwarna dibuat dengan mendispersikan zat warna yang fasanya padatan ke dalam kaca yang juga padatan. fase terdispersi, zat warna itu fase terdispersi pada kaca, fase terdispersi pada Selain kaca berwarna, contoh lain sel padat juga ada kandungan dan batu safir. dengan batu Nah, lanjut safir, ke jenis koroid yang lain. Selain kaca berwarna, contoh lain sel padat juga ada kandungan dan batu safir. dengan batu safir, selain kaca berwarna ada kuningan, batu safir. Nah, lanjut ke jenis koroid yang lain. Koroid yang fase terdispersinya padatan dalam fase terdispersi cair itu disebutnya sol. Contoh sol itu ada tinta yang sebelumnya berkarat medium, tanah liat, dan cat tembok. Cair, ada tinta, tanah liat, cat tembok. Kenapa ya cat tembok itu termasuk sol? Karena cat tembok terdiri dari zat pigmen padatan yang tersebar dalam campuran cairan. Sebagai Karena ada zat pigmen terdispersi terdispersinya
Kasih itu cair. Ini ada Ini fase pendispersinya. Nah, terus kalau fase pendispersinya gas gimana? Kalau fase pendispersinya gas, maka koloidnya itu kita sebut dengan aerosol padat. Contoh aerosol padat itu ada asap dan debu. Nah, sebelum kita lanjut menulis, kamu bisa cari. gas, asap, dan debu. Ini rangkuman jenis koloid yang fase pendispersinya padatan di tabel ini ya. Kalau udah selesai, klik tombol di pojok kanan bawah untuk lanjut. Oke, sekarang coba kita kasih soal ya. Kalau pasta dinding itu termasuk koloid jenis apa ya? Selalu ada, selalu atau aerosol padat. Jawabannya adalah B. Pasta dinding itu terdiri dari padatan tubuh yang berdispersi dalam campuran cairan. Jadi pasta dinding itu koloid yang fase pendispersinya padat dan fase pendispersinya cair. Karena itu pasta dinding adalah koloid yang jenisnya salt. Oke, habis bahas koloid yang fase pendispersinya padat, kita lanjut ke koloid yang fase pendispersinya cair ya. Koloid yang fase pendispersinya cair dan fase pendispersinya padat disebut dengan emulsi padat atau gel. Contoh emulsi padat itu ada mentega, agar-agar, dan keju. Masih pada keju yang padat. Kamu bayang nggak kenapa keju disebut emulsi? Jadi nih, keju itu kan dibuat dengan proses mengembangkan susu. Jadi ketika keju itu, fase pendispersinya yaitu cairan, maka tersebar dalam padatan. Dibuat dengan proses mengembangkan susu. Mulai dari proses pengembangan susu, rangkaian dari proses pengembangan susu. Jadi ketika keju, fase pendispersinya yaitu cairan, maka tersebar dalam padatan. Makanya keju itu emulsi padat.
seperti garis bawah dalam Air. Terus gimana? Kalau fase administrasi gas, gas yang fase administrasi cair dalam fase administrasi gas kita sebut dengan aerosol. aerosol, awan kabut embun, awan kabut embun, aerosol. Kenapa mereka disebut aerosol? Karena awan kabut dan embun itu terdiri dari air yang tersebar di atmosfer. Makanya bukan atau jenis aerosol. Oh iya, geografi berbicara yang ada di sekitar itu terdiri dari aerosol. Karena terdiri dari cairan yang berisi virus. Oh iya, geografi berbicara yang ada di sekitar itu terdiri dari aerosol. Karena terdiri dari cairan yang berisi virus. Virus terdispersi. Sebagai udara itu fase gas. Emangnya surat utama itu berapa vektor? Terus corona itu sekitar 0,1 mikrometer. Kalau sekitar Virus corona berukuran 0,1 emangnya ukuran utama itu berapa vektor? Terus corona itu sekitar 0,1 mikrometer atau sekitar 1 meter nih. Oh gitu ya. Vektor terus corona itu sekitar 0,1 mikrometer atau sekitar 1 meter nih. Oh gitu ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut terus lagi, kamu bisa catat dulu ya rangkuman penjelasan emosi padat, energi dan aerosol yang tadi. Kalau kamu selesai nyatet, klik tombol untuk menonton. Udah selesai nyatet? Oke, sekarang kakak mau tanya nih. Kalau konsumsi semprot itu termasuk dalam jenis apa ya? Emosi padat. Emosi aerosol. Aerosol. Jawabannya C, aerosol. Pas kamu ngeluarin parfum, percikan cairan-cairan parfum itu bakal tersebar ke udara di sekitarnya. Dengan kata lain, cairan parfum itu bakal terdispersi tuh. Ya, itu gas. Nah, karena itu kalau semprot terdiri dari cairan yang terdispersi dalam gas. Jadi kita simpulkan kalau kamu semprot apa? Oke. Nah, setelah bahas polarit yang fase terdispersinya padat dan cair, sekarang kita lanjut nih ke polarit yang fase terdispersinya gas. Kamu siap? Yuk kita mulai. Polarit yang fase terdispersinya gas dalam fase terdispersi padat kita sebut dengan buih padat atau busa padat. Contoh buih padat itu ada batu ampun, di mana batu ampun terdiri dari gas-gas yang tersebar dalam gas.
terdispersi dalam hutan batu karena viscous terdispersi dalam padetan batu. Padat batuan. Makanya batu abu itu bisa menampung di air. Selain itu, contoh busa padat juga ada sponge yang suka dipakai di piring dan roti. Nah, lanjut ke jenis koloid yang terakhir nih. Koloid yang fase terdispersinya gas dan fase terdispersinya cair kita sebut dengan fluid atau pusat. Contoh fluid itu ada fluid kocok yang terdiri dari gas yang terdispersi dalam cairan. Terus ada juga busa sabun yang terdiri dari gas. Busa sabun terdispersi dalam cairan sabun. Terdispersi dalam cairan sabun. Gasnya tenggelam dalam cairan sabun. Jadi busa sabun dan teh kocok itu termasuk. Nah, udah bahas koloid yang fase terdispersinya gas dalam fase terdispersi padat dan cair. Kamu pasti bertanya dong, kalau fase terdispersi dan fase terdispersinya gas, jenis koloidnya apa tuh? Nih, kakak kasih tahu ya. Kalau fase terdispersi dan fase terdispersinya sama-sama gas, namanya bukan koloid, tapi larutan. Loh, kenapa kak? Karena campuran gas dengan gas itu selalu kemudian makan. Ya, dia lakukan. Oke, clear ya. Nah, rangkuman jenis koloid yang fase terdispersi gas tadi dalam bikin kalorinya memang jelas dulu sampai selesai. Kalau udah selesai, baru kita terus lanjut ke kawan-kawan. Oke, terus ini kita belajar tentang jenis-jenis koloid, mulai dari yang fase terdispersi padat, cair, sampai gas. Nah, sebelum lanjut lagi, kita masih ada beberapa kata ya. Di antara marshmallow, juga dan cairan, mana yang bisa termasuk fluid padat atau padat? Jawabannya adalah mutiara. Kenapa? Karena mutiara itu adalah koloid yang fase terdispersinya cair dan fase terdispersinya padat. Jadi mutiara itu adalah salt. Sedangkan marshmallow dan strawberry itu adalah koloid yang fase terdispersinya gas dalam cenderung fase padat. Makanya marshmallow dan strawberry itu termasuk fluid padat. Pertanyaan terakhir nih, kita mau jawab ya. Apa bedanya aerosol padat dengan fluid padat? Aerosol padat
subscribe tutup aja. Jawab. Wih, ada terbitkan aerosol pada tengah Harusnya sih bukan main itu. efek Kalau kemarin mama itu yang jenis itu apa home kredit kerjanya lagi yang mau ini besok di SSS mulai tanggal 1 ini lagi kedua lokasinya di mana di situ katanya belum pesawat limbangan apa hanya DPR bentuknya zat dispersinya ayo ngomong pada dalam lithium dan dispersi sedangkan dari pada Gaya gue baju gaya zat maunya gimana dis- ya, tapi bobo kamu kalau malam nangis terus kalau nggak bisa kayak itu dalam nah, apa medium kenapa tremendous apa versi atau Aerosol padat itu fasa terdispersinya padat dan fasa terdispersinya gas. Sedangkan fluid atau Pakai aja punya kamu tuh. yaitu fasa gas yang terdispersi dalam fasa terdispersi padat. Wih, keren. Kamu nggak belajar tentang fluid? Mulai dari perbedaan sifat fluid, kalau dibandingkan dengan larutan dan dispersi. Terus kamu juga harus belajar tentang pengertian sifat fluid sampai jenis fluid, aerosol, emulsi, dan fluid. Gimana? Kalian bisa nih kan? Mau kita ingat lagi ya fluid? Asal kamu mau tahu cara pembuatan fluid dari larutan dan dispersi. Penasaran? Tonton video selanjutnya ya. oh tadi mati ngomong Udah ngomong gak denger. Lu gak denger. jujur nah selesai. Bye.